Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam bagi anak-anak yang baru memperhatikan video ini. Jangan bosan-bosan mendengarkan sapaan itu ya. Yang setiap kali Pak Agus membuka video pembelajaran seperti itu ya, sebagai ciri khas dari Pak Agus, tidak apa-apa guys. Oke, sekarang masuk pada pembelajaran yang ke-6 untuk pembahasan soal evaluasi atau penilaian harian pada buku LKS kalian, tema 1 pada subtema 1. Dibuka silahkan untuk membuka pekerjaan kalian sekaligus mencocokkan. Nanti kalau ada kesalahan atau apa silahkan WA grup biar semuanya tahu nanti. Oke, langsung saja. Nomor 1, mayoritas negara ASEAN beriklim tropis. Pengaruh kondisi tersebut terhadap kegiatan pertanian adalah, kalau beriklim tropis otomatis di situ ada dua musim guys. Dua musim itu musim kemarau dan musim penghujan. Kalau kemarau itu enaknya yang tanaman-tanaman kering itu palawija. Kalau yang penghujan yang banyak air bagusnya itu padi. Jadi pengaruhnya pada musim tersebut. Kita lihat pilihan gandanya. Penduduk membudidayakan padi saat musim hujan, ini betul ya, betul, jawabannya A. Kebutuhan irigasi, coba yang lain. Kebutuhan irigasi dipenuhi dengan membuat sumur bor. Kok sumur bor? Tidak ada hubungan dengan sumur bor. Lanjut, penduduk membudidayakan palawija saat musim kemarau. Loh, kok jawabannya ada dua? Oh ya udah, jawabannya A boleh, C boleh. Komoditas utama negara-negara ASEAN berupa sayur dan buah. Tidak. Jadi hubungannya dengan ini iklim tropis itu tidak dimiliki oleh semua negara-negara tertentu saja. Lanjut nomor 2, Indonesia, Filipina, dan Singapura merupakan negara yang berbentuk kepulauan di Asia Tenggara. Oleh karena itu ketiga negara tersebut memiliki potensi dalam bidang, kalau ini kepulauan berarti di sekitarnya ada laut ya. Nah, ini nanti berpotensi dalam bidang wisata bahari, itu tentang kelautan ya, karena keindahan dari panorama ya. Sampai sekarang anak-anak pasti juga nggak bosan kalau main ke laut ya kan, karena sangat-sangat mahakarya gitu loh, dari Allah itu menciptakan demikian rupa. Kalau melihat itu kita sangat kecil, nah indah sekali. Ada tempat-tempat tertentu ya, gambarnya itu aja ya. Intinya bahwasanya dari potensi kelautan itu namanya wisata bahari. Kalau wisata sejarah ya seperti di candi-candi itu, keraton. Wisata buatan ya dibuat oleh manusia, tapi sampai sekarang itu untuk pose apa namanya, foto-foto untuk WA, untuk apa ya, Instagram dan lain-lain ya, itu bisa dengan wisata buatan. Wisata alam alami ya, pegunungan dan lain-lain ya, udah ada sendiri. Tinggal orang itu membuat apa namanya, tempat untuk tempat kebersihan atau apa, tapi tidak mengubah keadaan alam. Kalau mengubah dan ditata sedemikian rupa biar indah, biar bagus untuk foto, itu namanya wisata buatan. Nah, jawabannya C ya. Nomor 3, Pak Putut ingin membuat patung dari bahan batu granit. Di bengkel Pak Putut terdapat beberapa peralatan seperti berikut. Langsung pertanyaan, alat yang tepat digunakan Pak Putut untuk membuat patung tersebut adalah, nah kalau ini dengan batu granit itu dengan teknik pahat. Pahat itu palu yang dibutuhkan. Oh, ini sudah ada pahat. Jadi jawabannya 1 dan 4 ada tidak? Oh ya, jawabannya B. Nomor 4, Andi kagum melihat patung berbentuk gajah dari bahan kayu di salah satu sudut rumah temannya. Andi penasaran dengan teknik yang digunakan dalam membuat patung tersebut. Patung yang dilihat Andi dibuat dengan menggunakan teknik ini berbentuk gajah dari bahan kayu. Kalau cor tidak mungkin, kayu kok dicor, berarti kayu itu dengan pahat. Kalau bucir tidak, bucir itu yang sangat lunak ya, sama seperti pahat tapi hanya ngorek-ngorek. Kalau pahat kan pakai palu kayu ya. Nomor 5, membuat patung dapat dilakukan dengan menggunakan teknik cetak tuang. Teknik
cetak, tuang, gojoke. Nah, bahan berikut yang dapat digunakan membuat patung dengan teknik cetak tuang adalah fiberglass. Betul ya, kemarin di video ada itu, tanah liat tidak bisa. Kemudian plastisin, nah, fiberglass ini tidak bisa. Tanah liat itu pakai teknik apa namanya, bujir bisa. Ada juga yang kemarin yang paling terakhir itu apa namanya, merangkai ya, itu juga sebenarnya bisa kalau kamu membentuk kotak dulu apa segitiga atau apalah, nanti digabung-gabung nih merangkai boleh ya. Tapi untuk teknik merangkai itu sebenarnya menggabung pada konstruksi ya. Oke, kita lanjut aja untuk membahas ini aja, kemarin udah dapat jelaskan di video kemarin tuh. Selanjutnya untuk ini perunggu dan batu. Perunggu bisa, tapi batu tidak bisa. Batu itu dengan pahat. Kemudian yang ini, loh, resin apa tuh resin? Resin itu seperti apa? Seperti plastik atau seperti kaca. Nah, itu kalau membuat kayak liontin atau gelang transparan, nanti di dalamnya dikasih bunga-bunga kecil atau biji-bijian. Nah, itu seperti bahannya seperti plastik. Nah, kalau dilihat seperti kaca. Nah, itu dicor. Kalau punya apa ya, tanam bunga kecil gitu, kemudian dituangkan di tempat tertentu, bentuknya lingkaran biar nanti digunakan untuk apa, gelang, ditata gitu, kemudian dicor pakai resin. Resin itu bisa berasal dari tumbuhan bisa. Kalau masih penasaran bisa browsing resin itu di Google. Nanti dari alam itu dari tumbuh-tumbuhan bisa. Berhubung sekarang pencariannya susah, orang berinisiatif dengan bahan kimiawi juga ada. Jadi jawabannya adalah D, itu dengan teknik tuang, namanya teknik cor. Negara yang memiliki ini yang kedua nggih, para paragraf isian ya. Yang B isian. Negara yang memiliki pelabuhan kargo tersibuk di dunia, yaitu di dekat Selat Malaka. Itu negara, di bacaan di atas ada. Itu di Singapura, jawabannya Singapura. Nomor 2, lumbung padi di kawasan Asia Tenggara, yaitu 1. Ya, nomor 1 kita utamakan yaitu siapa? Indonesia. Nah, lumbung padi ya, terutama di Delanggu. Nah. Oke. Terus yang kedua yaitu Thailand, yang ketiga Myanmar, yang keempat Vietnam. Nggak usah Bapak ulang ya, nanti tinggal diulang lagi videonya. Nomor 3, alat yang digunakan dalam membuat patung tergantung dari teknik dan titik-titik yang digunakan. Teknik ini pada pembelajaran kelima dijelaskan. Yang ini pembelajaran pertama apa kedua ya itu. Dan bahan ya. Yang menjelaskan tentang bahan itu kayaknya pembelajaran yang kedua ya. Oke, teknik dan bahan, jawabannya bahan. Nomor 4, Adinda membuat patung menggunakan bahan plastisin. Selain menggunakan jari tangan, Adinda dapat membuat patung. Lah ini jari tangannya ini nekan-nekan itu, dan teknik apa nggak ada ya. Kita anggap saja itu dengan teknik merangkai ya. Tekan, pencet, tempel ke. Nah, ada teknik yang salah satu ini yang ada di materi situ yaitu butsir. Adinda dapat membuat bentuk patung menggunakan alat yang disebut butsir. Butsir ngorek. Kalau membuat tempurung kura-kura itu ada kotak-kotaknya di garis-garis. Itu dengan butsir alatnya ya. Butsir bentuknya bagaimana? Bebas. Kamu ambil kawat juga termasuk butsir, apapun yang bisa untuk garis-garis itu bisa nyongkel-nyongkel gitu, itu butsir ya. Nomor 5, meja putar. Kemarin video ada nggih? Itu merupakan alat digunakan untuk membuat patung dengan bahan apa itu? Dilihat toh, ditekan gitu. Ya berputar terus. Ada yang manual, kalau video kemarin tuh manual, diputar baru ditekan, diputar mejanya baru ditekan, itu membuat kendi dan lain sebagainya. Itu bahan tanah liat. Yang sekarang yang C, biasanya Romawi 1, Romawi 2. Tadi Pak Kus mau bilang Romawi 2 kok sini B ya. Sekarang yang C, soal urean. Kawasan Asia Tenggara memiliki hutan hujan tropis yang sangat luas. Bagaimana karakteristik hutan tersebut? Nah, di video ingat nggak? Ciri-cirinya itu tanamannya rapat. Kemudian itu ya, pertama rapat ya, ajek ya, apa ya, tidak jarang ya, berdua sama saja gitu ya. Nah itu rapat. Kemudian daunnya itu lebat.
Kalau kita di bawah itu redup, seger gitu, enak ya. Kemudian itu hijau sepanjang tahun karena apa? Ya cocok sekali kan, tempat tropis. Jadi setengah tahun, katakanlah setengah tahun hujan, wah airnya buahnya. Kalau hujan terus ya kemungkinan ya tidak seperti itu, nanti kebanyakan air malah menjadi rawa ya. Nanti setengah tahunnya musim kemarau, kan adil gitu loh ya. Jadi itu hijau sepanjang tahun. Selanjutnya jenis tumbuhan beraneka ragam ya, di situ. Itu karakteristik dari hutan hujan tropis. Nomor 2, analisislah kondisi geografis yang mendorong Indonesia menjadi salah satu negara pengekspor daging sapi di Asia Tenggara. Indonesia, kalau kita melihat geografis, Indonesia itu termasuk daerah tropis juga. Itu tadi ada musim kemarau, musim penghujan, adil. Jadi tanamannya melimpah. Nah, hubungannya dengan melimpahnya tanaman apapun ya yang bisa untuk dikonsumsi sapi, untuk ternak sapi, terutama rumput. Nah, itu karena Indonesia sampai di lagu ada itu, bukan lautan ya, kayak itu ya. Jadi menggambarkan Indonesia apapun di situ bisa ditanam. Buktinya kamu keluar, kamu tebar biji, tumbuh sampai besar, enak banget. Di negara lain belum tentu seperti itu. Oleh karena itu, dianalisis kondisi geografis yang mendorong Indonesia salah satu negara pengekspor sapi Asia adalah itu tadi, karena musim ya. Itu ketersediaan bahan makanan untuk sapi. Apa yang melatar belakangi sebagian besar penduduk Asia Tenggara bermata pencaharian petani? Kembali lagi ya, tadi udah kita menganalisis kalau Indonesia juga termasuk Asia, dari Asia Tenggara karena musimnya itu ya. Kenapa kok Indonesia ya? Tadi ya nomor 2 ya, kalau Indonesia itu paling dekat dengan Katulistiwa, jadi musimnya lebih panas, jadi lebih bagus ya. Kalau yang ketiga ini yang melatar belakangi, yaitu tadi kembali ke musimnya. Entah bagaimana kalian membuat kalimat, intinya kalau itu hubungannya dengan iklim tropis, kemudian mempunyai 2 musim dalam satu tahunnya, kemarau dan musim penghujan, itu betul, karena itu sangat cocok untuk pertanian ya. Kalau pas musim kemarau bisa untuk palawija, nanti ketersediaan air habis, gampang ya ditanam yang lain, kemudian beralih ke padi kalau musim penghujan, seperti itu. Nomor 4, Joanna mempunyai tugas membuat patung yang menggunakan bahan clay tepung. Teknik dan alat apa yang bisa digunakan Joanna untuk membuat patung? Jelaskan. Kalau teknik dan alat, tekniknya kalau clay itu kemarin yang buat clay siapa ya, pertama kali ujian itu si siapa tuh, Isa ya. Selanjutnya ditambah lagi punya sampai lupa Pak. Nah, itu ada beberapa pakai clay tepung membuat praktek. Oh iya, Vino kalau nggak salah itu pakai kelinci, kalau satu bunga. Nah, itu dengan menekan-nekan. Selain itu kalau pengen membuat matanya itu dikorek-korek. Nah, berarti teknik dan alat yang digunakan adalah butsir ya. Nah, butsir itu hanya digunakan pada bahan-bahan lunak ya, bukan semi lunak ya, bener-bener lunak, karena bisa dikorek-korek. Terus sebenarnya ditambah lagi untuk teknik merangkai juga betul. Oke, nomor 5, salah satu teknik membuat patung adalah teknik pahat. Sebutkan 3 contoh bahan yang bisa dibuat patung menggunakan pahat. Banyak sekali. Tadi di awal juga ada yang pertanyaan, kalau itu batu bisa dengan pahat. Kemudian kayu, semua kayu kamu sebutkan 3 saja udah betul, semua bisa pakai pahat ya. Kayu apapun itu udah paling enak. Udah ya, seperti itu. Penjelasan sudah selesai untuk pembahasan pembelajaran yang kelima ya. Sebentar lagi nanti akan muncul untuk video pembelajaran yang ke-6. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kekurangan atau kesalahan mohon koreksinya nanti lewat WA group, nanti bisa tanya jawab di situ. Cukup sekian, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.